Orang itu balik lagi ke Kalimantan Timur ya. Kalau sudah minum air Mahakam pasti bakal balik lagi. Gitu ya. Iya. Kata orang Kalimantan, jika kita pernah meminum atau menyentuh air sungai Mahakam, kita bakalan kembali lagi ke sini. Ya, begitulah yang terjadi pada saya. Sebelumnya, saya pernah eksplor ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Mahakam Ulu, di Longbagun. Tapi waktu itu kami menggunakan jalur darat. Namun, kali ini kami mencoba menyusuri panjangnya sungai Mahakam sampai ke atas, tepatnya ke Kecamatan Longapari, perbatasan Indonesia-Malaysia. Bagi saya, perjalanan ini penuh tantangan. Salah satu perjalanan trip yang paling panjang dan melelahkan. Di sini saya memulai perjalanan dari pelabuhan Sungai Kunjang, Samarinda. Sebab kapal kayu di sini akan mulai berangkat dari jam 7 pagi di pelabuhan tersebut. Di sekitar pelabuhan banyak sekali aktivitas lalu lalang kapal tongkang bermuatan batu bara yang selalu meramaikan aktivitas di Sungai Mahakam. Sebagai informasi, lama perjalanan dari pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda menuju ke Longbagun itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam dengan biaya tarif per orangnya 400.000. Di pelabuhan saya bertemu seseorang dan juga konten kreator yang sering aktif memberikan informasi seputaran kapal-kapal yang mau mudik ke atas dan milir ke Samarinda. Nama channelnya di YouTube adalah Azhar Aja, dan beliau juga punya akun Facebook dengan nama yang sama. Saya mencoba menggali informasi seputar perjalanan mudik dengan kapal kayu ini. Kita langsung upload ke perbatasan Kalimantan Timur antara Mahakam Ulu ke Malaysia. Jadi kita rencananya mau start di mana Mas Azhar? Di pelabuhan Sungai Kunjang. Dan ini kebetulan ada konten kreator dari Samarinda. Nama Facebooknya apa Mas Azhar? Azhar Borneo Mahakam. Azhar Borneo Mahakam, dan followersnya sudah 400 ribuan ke atas teman-teman. Sedangkan kapal kayu ini dari Sungai Kunjang Samarinda ke Mahakam Ulu butuh waktu berapa lama Mas Azhar? Ya, kalau waktu sih tergantung transportasi yang digunakan ya. Kalau ikut kapal taksi Mahakam dari Samarinda sampai ke Mahakam Ulu itu paling cepat 2 hari 2 malam, paling lambat 3 hari 3 malam ya. Tapi kalau misalkan dari Samarinda ikut transportasi lanjutan seperti speedboat, kemungkinan 1 hari 1 malam sudah sampai di Mahakam Ulu. Di Mahakam Ulu teman-teman. Dan di sini beberapa, kalau memang mau ekonomis, memang cara alternatifnya menggunakan kayu. Tapi kalau pengen cepat bisa menggunakan jalur darat, menggunakan omprengan taksi reguler. Dan itu taksinya bukan sembarangan taksi, yaitu 4 WD, dan bannya itu harus ban yang bergigi. Mobil jenis per WD. Yang trail pokoknya, karena jalannya, infrastrukturnya masih belum cukup memadai, dan itu biayanya sangat mahal teman-teman dibandingkan menggunakan pakai ini perahu kayu. Mereknya apa nih? Oh iya, kebetulan kami bekerja sama dengan Hikmore, jadi kita difasilitasi oleh Hikmore untuk menggunakan produknya, karena memang aktivitas saya Kacung Explore itu sering ke gunung, sering ke alam yang memang notabene sangat sesuai, khusus orang-orang yang berpetualang ke pedalaman, ke hutan, ke gunung, dan memang untuk diperuntukkan orang-orang seperti itu. Ini jaketnya bagus banget ya. Saya mau tanya nih, ini buatan mana Mas? Ini buatan lokal, brand lokal yang memang sudah cukup terkenal. Kita juga Hikmore semua ini.
Jadi ini kalau kena hujan atau air itu bisa ini mas. Anti air ya? Yes, bisa cepat Begitu kering. ternyata. Kalau muatan di atas itu untuk apa? Untuk yang berat-berat atau semen atau apa? Atau Enggak, sama yang di aja bawah dengan ini yang berat? ringan, yang kayak yang di atas ini ringan kayak ciki-ciki gitu kan, Indomie. Kalau yang berat-berat itu di bawah. Karena kalau di atas oleng. Berarti yang di atas itu yang ringan ya, Yang ringan. muatannya ya. Yang masuk ke ini ya, masuk ke perahunya. Ini toiletnya ada di sini nih. Di atas. Oh, ini ruang ini ya, navigasi nih. Iya, iya. Ruang supirnya di sini ya, teman-teman. Nah, ini pengharum nih, dupa. Nah, kita ke deck 2, second deck. Jadi di second deck ini tempatnya ini ya, tempatnya para penumpang. Nah, di sini nih ruangan penumpang ya. Jadi tempat tidurnya di sini teman-teman. Seperti ini. Ya, kalau di bawah itu tempat apa? Tempat barang, motor. Nah, kalau di sini tempat penumpang, numpang tidur. Kita kalau ke arah Tering itu butuh 24 jam satu hari, tapi kalau ke Long Bagun butuh waktu 2 hari teman-teman. 2 kali 24 jam, 48 jam untuk sampai ke Long Bagun. Udah paling ujung pelabuhan untuk kapal kayu ini, perahu kayu ini ya teman-teman. Ini kasurnya teman-teman, udah disediakan sama krunya. Krunya ada berapa Pak? Ada 10. Ada 10 ya. Kalau penumpangnya berapa total di sini? Kalau di atas Kapasitas penumpang berapa di sini? 150 kalau penuh di atas. 100 apa? 150. 190 ya kapasitas penumpang. 150. Oh 150. 4 musola. Ada musola juga ya. Kita buka pintu di sini. Wih mantap. View-nya bagus banget teman-teman. Lihat teman-teman. Di sini dia. View-nya sangat bagus. Nah, di situ ada kapal Tuck and Barge batu bara ya, yang lagi antri pengolongan. Jadi ini kenapa mampir di sini karena dia mau antri pengolongan nanti teman-teman di jembatan Mahakam. Oh, Ibu mau kemana Bu? Ke Laham. Ke Laham ya. Iya. Dekat Long Bagun. Di bawah Pertengahan. sebelum di pertengahan Long Bagun. Iya, pertengahan di sebelum Long Bagun. Sebelum Long Bagun Iya. ya. Berapa lama biasanya Bu? 2 hari 1 malam biasa. 2 hari 1 malam. Kendalanya apa Bu? Naik kapal ini lebih murah ya Bu ya. Murah, cuma kendalanya ya lama dalam perjalanan aja sih. Hah? Lama dalam perjalanan. Kenapa nggak naik darat lebih cepat? Kalau lewat darat kan jalannya jelek. Jalannya jelek. Iya, apalagi situasi begini kan lagi hamil begini kan enggak berani juga. Nggak berani juga ya. Ada yang jualan juga di sini kan banyak. Oh. Oke. Ada yang jualan juga di sini ya. Ada yang makan nasi kuning, cemilan selama perjalanan. Kalau Ibu mau berangkat kemana Bu? Mahulu Lah apa? Mau Mahakam Ulu, Long Bagun. ke Data Bilang. Hah? Data Bilang. Oh, Data Bilang sebelum ke Long Bagun ya. Iya, sebelum Di atasnya Tering. sananya lagi. Apa nggak lewat darat? Enggak tahan. Jalannya masih ada yang jelek. Apa? Jalannya masih ada yang rusak. Masih jangan rusak ya. Saya melihat beberapa kru melepas tali tambat dari jeti sebagai isyarat kapal akan berlayar. Di dalam kapal banyak sekali penumpang yang mau mudik ke atas. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang mudik ke Melak, Data Bilang, Long Bagun, bahkan ke kampung perbatasan Long Apari. Kru di sini jumlahnya kurang lebih ada 10 sampai 12 orang. Namun yang mempunyai lisensi hanyalah kapten dan KKM saja. Dalam perjalanan kali ini, ketika saya mengarungi alur Sungai Mahakam, pemandangan lain menyapa. Tongkang-tongkang raksasa melintas, syarat dengan balok-balok kayu berukuran luar biasa. Di kejauhan, tumpukan batu bara mengisi lambung-lambung besi yang tak henti bergerak.
Semua dengan izin, semua dengan tujuan, namun tetap mengisyaratkan betapa rapuhnya batas antara kebutuhan dan keserakahan. Di tengah semua itu, kita kembali diingatkan, bukan hanya izin yang wajib dipenuhi, tetapi juga ketaatan dan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Karena tanah yang kita pijak, air yang kita jalani, dan udara yang kita hirup, semuanya adalah titipan yang tak boleh kita abaikan. Ini penumpang ini ya, lagi makan, istirahat. Jadi untuk anak kecil masih dilarang ke sini karena nggak ada pagar pembatas. Cuman kalau biasanya kan di sini. Kalau semua tidak diinginkan, di bawah ada jual pentol bakso. Kalau mau berlayar, kapal ini tetap pakai surat izin berlayar. Nah, SIB-nya mana, Ket? Ini ya. Surat persetujuan gerakan kapal. Akbar Amanda 01 dari otoritas KSOP Samarinda. Tujuan Longbagun dari Sungai Kunjang. Dekat Kep ya? Kru list nggak ada ya, kru kapal atau penumpang list? List ada. Oh, di ada semua. Ya, tapi tinggal di sana. Di sini nanti teman-teman, dia ada listnya dari Dinas Perhubungan ya. Jadi data-data penumpang sudah di list semua lengkap. Kapasitasnya 150 Kep ya? Ya. Kapasitasnya semua 150 penumpang dan semua lengkap, dokumennya ada di sini teman-teman. Kalau air surut itu berhenti di mana perahu Tergantung. kapal kayu ini? Tergantung Tergantung surutnya. Ya, tergantung surutnya. Pernah nggak paling surut aja udah berhenti di mana? Paling surut daerah Benanga. Daerah Benanga ya, udah nggak bisa naik lagi. Paling mentok kalau seandainya air pasang kemana Kep? Lombagun. Longbagun ya, udah paling mentok di sana. Ke atas lagi udah harus jeram, Pakai perahu jalan. pakai speedboat ya, Ya. atau longboat. Ya. Itu biasanya kan arus kencang naik ke atas. Kalau air besar arusnya kencang. Kalau air surut arusnya lemah. Berarti kalau turun ke bawah lebih cepat ya Lebih cepat. daripada dari sini ke sana ya, karena sungai itu kan naik. Naik. Dia nanjak. Jadi teman-teman, aku mau jalan-jalan ke ini ya, ke akomodasinya kapal ini, termasuk toiletnya seperti apa, ruang mesinnya, penggerak kapalnya seperti apa. Kita sini, nah ini ruang mesinnya teman-teman. Bas, Pak KKM. Kalau gensetnya ada dua, genset ada dua, kanan kiri juga sama. Jadi teman-teman, dan di sini tempat ruang makan. Nah, disinilah tempat ruang makan kru atau kantin. Mari Pak. Tempat ngopi, makan. Kalau penumpang lapar bisa mesen di sini ya Pak ya. Jadi enak, di sini lengkap. Ada galley room istilahnya, galley atau tempat
makan para penumpang jika lapar karena perjalanan panjang. 1 hari, ada yang 2 hari, tergantung mau ke Longbagun bisa 2 hari. Nah ini toiletnya langsung nyemplung, nyebur ke sungai, free fall, terjun bebas. Ada 6 toilet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 aja yang dipakai teman-teman. Nah dia mbaknya. Iya. Ini di bagian buritan kapal ya teman-teman. Ini bagian buritan kapal. Kita ada di bagian buritan kapal. Halo. Nah itu dia ada orang tuh mau kamera. Nah. Kami beberapa kali melewati jembatan Mahakam. Kami berhenti di Pelabuhan Tenggarong. Banyak kehidupan masyarakat di sini mengais rezeki dari keberadaan kapal ini saat sandar di pelabuhan, yaitu menjual makanan ke para penumpang dan kru kapal. Stadion Aji Input. Kita lepas landas lagi, test off dari Jeti Tenggarong. Dan kita lepas landas dari dermaga pertama. Pelabuhan pertama yaitu di dermaga Stadion Aji Input Tenggarong. Stadionnya Tenggarong teman-teman. Oke. Kalimantan Timur nasi kuning campur mie ayam. Kalau ibu mau kemana? Muyuk Muyuk itu di mananya Longbagun? ya, lewat Melak sedikit. Oh berarti 3 jam dari Melak. dari Merak. Perjalanan sangat panjang Dan dan sangat melelahkan, santai gitu. Aronius dia dari suku Gam dari Daya, Romo ya Daya apa Pak? Dayak Bahau Daya Bahau. Di Long gimana? di Long Melaham Di Long Melaham sama istri. sama istri. Oh ini istrinya. Kenapa nggak lewat jalur darat? Enak kalau lawan jalan ini santai. Kalau jalan darat Ya kurang ini ya. kurang bagus jalannya. Kurang bagus jalannya. Bukan masalah kalau lebih mahal mana lewat darat sama sungai, Lebih murah sungai. lebih murah sungai ya. Tapi kalau air surut harus mau nggak mau harus lewat darat. Ada darat. Tapi kalau jalan daratnya bagus kita lebih enak lewat darat. Tapi karena jalannya nggak bagus, Ya kita terpaksa lewat sungai. Kan batubara nih tiap hari mau berapa ribu ton dikeruk bawah ke pusat, tapi kita Kalimantan ini miskin. Ya. Jadi Cap, apa namanya? Pelabuhan setelah Tenggarong ini ya, Pelabuhan Kota Bangun. Kira perkiraan anu Pak, Sekitar jam 5 kan? jam 5 sore baru nyampe. Jadi teman-teman, pelabuhan keduanya setelah dari Tenggarong, dia akan sandar di Kota Bangun sekitar jam 5 sore. Jadi dari Tenggarong ke Kota Bangun itu membutuhkan waktu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam, 6 sampai 7 jam nyampe ke Kota Bangun. Jadi kalau naik kapal nih kita lebih santai, relax. Nah kalau kan ada beberapa pilihan perjalanan nih dari Samarinda ke Tanah Hulu. Nah kalau lewat darat itu memang lebih cepat, cuma duduk terus. Nah kalau lewat sungai ya kayak gini, tidur, bangun, istirahat. Kalau kita dari pekerjaan, nah ini waktu refreshing memang. Waktu refreshing ya. Tapi habis waktu di jalan. Habis waktu di jalan. Kalau saya lihat ini kapal paling besar nih Mas, lumayan besar ini. Kapal ini ya, kapal Akbar Amanda. Lumayan besar. Paling besar di antara kapal-kapal yang jurusan dari Samarinda ke Matakamulu. Termasuk besar. Ada yang agak kecil, ada yang mesin 1, ada mesin 2 istilahnya. Ini saya nggak tahu mesin berapa, tapi ini yang terbesar ya. Besar ini, maksud yang besar lah. Kemana naik dan sama naik kapal? Nah, kebetulan kalau saya pribadi tuh lebih menikmati naik kapal nih, Mas. Karena kalau naik kapal tuh apa ya? Sebenarnya apa ya? Opsional juga, karena kalau memang kita butuh dalam arti cepat,
ya mau tidak mau naik darat. Memang cepat, tapi ya kurang menikmati perjalanan. Tapi kalau seandainya mau santai dan mau menikmati perjalanan, ya lebih baik naik kapal. Nah, Lebih nyaman. lebih nyaman juga. Karena kebutuhan pokok berarti mahal. Mahal, karena kita lihat aja transportasi itu sulit, khususnya darat ya. Jadi di mana-mana tuh kan kalau akses darat sudah lancar, ya jelas pemasukan masuknya barang-barang itu juga mudah. Jadi kan memang alternatif kapal. Sedangkan kapal ini bergantung sama debit air. Seandainya debit air kecil, kapal kan tidak bisa sampai ke ujung. Dalam arti paling ujung kan Longbagun. Hanya sampai data bilang. Jadi mereka harus seperti barang yang sekarang ada di bawah ini kan harus diangsur lagi menggunakan longboat atau speedboat. Ada 2 kali biaya. Bisa 2 kali biaya. Makanya di sana tuh rata-rata harga itu bergantung debit air. Jadi kalau air itu surut, maka barang-barang semakin mahal. Contohnya di tempatnya dia juga seperti itu. Beras 1 karung yang 25 kilo itu bisa tembus 1 juta Per kilo? per 1 karungnya. Per 1 karungnya? Yang umumnya mungkin sekitar 400-500 ya. Jadi 2 kali lipat kan. LPG 3 kilo itu kalau air surut itu tembus 130.000. Yang hijau, warna Ya, hijau. yang subsidi yang 3 kilo. Berapa per kilo? Yang gas LPG satu yang 3 kilo itu satunya 130.000. Belum ada jalan daratnya. Itulah. Jadi memang full lewat jalur sungai dan harus melewati beberapa riam. Yang resikonya tuh taruhannya memang nyawa. Dan Longapari itu listriknya cuma 6 jam, Mas. Listriknya cuma 6 jam dari jam 6 malam sampai jam 12 malam. Bahkan ke teman saya di Longapari itu dia pernah 2 hari nggak ada listrik kalau air surut. Karena kan di sana kan masih menggunakan bahan bakar solar itu Mas. Jadi kalau air surut itu solarnya nggak bisa masuk. Sebagai ASN sebenarnya saya merasa bahwa Mahakam Hulu ini masih bisa dikategorikan daerah 3T. Karena apa-apa yang memang itu tadi Mahulu itu singkatannya mahal melulu. Gitu. Sedangkan kami sebagai ASN yang dalam arti ini instansi vertikal Kementerian Agama, tunjangan kami dengan tunjangan teman-teman yang ada di daerah seperti daerah-daerah perkotaan, Samarinda dan sebagainya, bahkan di pusat itu sama. Sedangkan untuk biaya hidup kami di Mahakam Hulu itu bisa 2 kali lipat dari biaya hidup teman-teman yang ada di satuan kerja tempat lain, khusus Kementerian Agama seperti itu. Tadi ingin memberikan masukan kepada pemerintah bahwa di Mahakam Hulu secara khusus sebagai warga perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia khususnya, saya rasa harus lebih diperhatikan karena ini menjadi itu tadi dinding pembatas juga cerminan untuk negara kita Indonesia. Oke teman-teman, waktu sudah sore hari ya, sudah menunjukkan jam setengah 6 ya teman-teman ya, setengah 6, dan kita akan sampai di Kota Bangun Muara Muntai. Look Cap. Wah, parfum baunya enak. Sudah sore hari ya, sudah nyampe Kota Bangun. Jadi ini kita teman-teman, lucunya kita udah di Kota Bangun. Sudah sampai di Kota Bangun, nanti berhenti di Muara Muntai. Oke teman-teman, ini suasana sore hari ya, jalannya masih panjang, masih banyak batu bara, angkutan batu bara yang lalu lalang di sekitar Kota Bangun. Ini Mas Alex juga pakai ekspor nih. Coba sini. Nah, dia pakai ekspor juga teman-teman. Nah, pakai ekspor. Jadi kayaknya beliau pecinta hekmor juga. Mas Alex kenapa suka hekmor? Lembaga nyaman dipakai. Kenapa? Enak dipakai, nyaman dipakai. Nyaman dipakai ya.
maksud? Oh, nyembur gini tadi. Nyembur nggak tadi? Berapa ekor tadi? 5. Waktu sudah menjelang sore, kami melakukan pemberhentian yang ketiga. Di malam hari kami melihat beberapa penumpang sudah mulai beristirahat. Namun ada beberapa yang beraktivitas mandi, makan di kedai yang disediakan oleh kapal. Kamar mandi dan toilet di sini menjadi satu dan bahkan sumber airnya berasal dari Sungai Mahakam. Agak sedikit ragu untuk mandi, namun apa boleh buat, badan saya sudah gerah dan saya tetap mandi di kapal ini untuk beristirahat. Di sini mandi pakai apa, Pak? Pakai air sungai langsung. Langsung dari Sungai Mahakam ya? Mahakam. Iya. Nggak apa-apa, bersih ya. Meskipun warnanya kuning tapi bersih. Jadi kita mandi langsung dari Sungai Ya, Mahakam ya? oke. Langsung tidak ada penjernihnya. Jadi Bapak langsung. udah mandi? Sudah dong. Di situ ya? Ya. Sudah sampai di Pelabuhan Merak ini. Mau lanjut lagi ke Tering. Jam berapa sekarang, Pak? Jam 4:30. Udah nyampe di Merak ya? Iya, Pelabuhan Merak. Kalau ke Tering berapa jam lagi dari Merak? Kalau ke Tering ya sekitar 5 jam. Sekitar 5 jam lagi ya? Iya. Sudah pakai pelembab. Malahnya anak cewek ini aja ya. Langsung tetap menjaga. Langsung pakai pelembab ya. Biar kulit tidak kering. Mau meninggalkan Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Tering. Oke. Kapal sudah siap berlayar. Kapal sudah siap berangkat. Bersandar di Tering. Oke. Siapa yang mau lanjut naik speedboat silahkan. Silakan turunnya di Tering nanti. Tapi kalau lanjut naik kapal turun di Longbagun. Iya. Mari Om ya. Oke, ditunggu ya nanti pagi. Oke. Di tengah kali. Kira aku lomba di kamar. Kalau untuk kapasitas muatan mas 150 ton. Nah, untuk Orang apa 150 pek atau 150 ton? 150 ton tuh untuk sembakonya mas. Sembakonya ya. Kalau orangnya Kalau orang sekitar 250 sampai 300 orang mas. ini ya. Iya, Kalau untuk sembakonya 150 ton. betul. Tapi kalau untuk orangnya 200 orang Iya kurang lebih. kurang lebih ya. Kalau untuk Akbar 1 mas keluar dari, untuk krunya sama kaptennya sekitar 13 orang mas. 13 orang ya. Nah. Nah, Karena kapal ini kan mas untuk sementara paling besar di antara kapal yang lain mas. kapal ini ya. Ya. Oh. Dan juga kita mas pembuatan terbaru kita kan mas besar pada ini lagi mas. Berapa harganya Mas? Kalau pembuatan terbaru sekarang mas zaman ini dulu kurang lebih 4M mas. 4M ya. Ya kurang lebih. Kalau bekas kayak gini Kalau masih kayak gini mas sekitar 2,5 mas. 2,5 M. Ya karena kapal ini kan mas bagian bawahnya lambung bawah sampai atas besi mas. Besi ya. Kalau kapal-kapal kita yang lain kan sudah Akbar 3, Akbar 4 itu kan dari kayu mas. Kami untuk Akbar Aman sendiri mas kami siapkan mas kapal kecil. Transit lah ya. Transit ada 2 kami siapkan di hulu mas. Untuk ngelangsir. Untuk ngelangsir. Itulah mas kalau yang bisa membantu masyarakat di hulu. Untuk CCTV mas kita punya 8 titik. Untuk kru kita kan mas sip kan jaganya mas. Dalam 3 jam ganti sip, setiap 3 jam ganti sip mas. Itu non stop mas 24 jam mas. Jadi alhamdulillah mas untuk barang apa segala aman mas. Aman ya. Kami ada siapkan jaket pelampung, jaket juga untuk
pemadam, jenis pemadam, radio juga Mas, kita radio juga karena seberapa jarak kita sudah dapat komunikasi Mas. Misalnya di daerah ini kami ada kapal yang lewat atau kita berselisihan itu Mas, kita dilengkapi radio Mas. Jadi waktu kita naik menuju Mahakam Ulu, air pasang. Setelah kita balik, jadwal kita balik Mas, air mendadak turun, kita bisa pernah kandas Mas. Terutama di daerah Laham Mas, pernah kami kandas. Bahkan waktu kami kandas itu Mas, yang ya dibilang orang rugi besar Mas, karena baling-baling kami rusak Mas. Untuk sejenis Akbar Armada 1 kan baling-balingnya 2 Mas. Harga baling-baling sekarang Mas 50 juta satu baling-baling Mas. Jadi itulah kendala kalau kemarau itu Mas. Nunggu berapa lama itu kapal kandas? Nah itu nggak nentu Mas, kalau ada hujan, air naik, nah itu bisa lepas Mas. Kadang-kadang 1 minggu sampai 2 minggu Mas bisa lepas Mas. Buset, lamanya. Iya, jadi terus penumpang gimana? Penumpang itu Mas ada yang pakai speed, Mas dijemput speed lagi Mas. Diturunkan. Jadi kami di tengah Mahakam kandasnya Mas. Oh, pernah ya sering berapa kali kejadian? Udah 3 kali Mas untuk Akbar Armada 1 Mas. Oke. KM Akbar Armada akan sampai di Pelabuhan Tring. Itu tempatnya ya teman-teman, kurang lebih setengah jaman ya. Jadi ada pembongkaran barang-barang penumpang di sini, kurang lebih membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam katanya. Agak lama bongkar muatnya si barang-barang ini. Setelah tiba di Pelabuhan Tering, terlihat beberapa speedboat sudah mulai standby berada di area depan jeti di depan kapal KM Akbar. Hal ini untuk menjemput penumpang yang akan transit menggunakan speedboat. Kita sampai di Tering, menggunakan speedboat, kita gas ke Longbagun. Sebab, seperti info sebelumnya, jika kita menggunakan speedboat dari Tering ke Longbagun Mahakam Ulu, kita dapat memangkas waktu kurang lebih 24 jam. Karena jika kita tidak menggunakan via speedboat, kemungkinan besar kami akan tiba besok siangnya ke Longbagun. Harga speedboat di sini per orangnya rata-rata ditarik sebesar Rp400.000. Kapasitas speedboat di sini rata-rata berkisar 19-20 penumpang. Lama perjalanan menaiki speedboat ke Longbagun kurang lebih membutuhkan waktu 4-5 jam. Setelah 2 jam pertama, kami berhenti di pos pemberhentian di Warung Terapung. Lalu kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali ke Longbagun. Terlihat salah satu tebing ikonik di Mahakam Ulu, yaitu batu dinding yang megah membentang tinggi sepanjang Sungai Mahakam di Mahakam Ulu. Akhirnya kita baru sampai di Longbagun ya, di penginapan, lupa namanya, nanti saya tulis di deskripsi. Di Longbagun ini adalah las terakhir ya untuk baik kapal ataupun longboat speedboat. Jadi kalau mau pakai kapal besar berhentinya di sini, trip terakhir. Terus kalau mau pakai speedboat juga bisa di sini. Nah besok kita akan start di sini, lanjut lagi sekitar 4 jam ke perbatasan Malaysia di Kecamatan Longapari. Kita mau stay tune semalam dulu di sini sambil jalan-jalan seperti apa, sambil ngedrone habis ini sore-sore ya teman-teman. Ini suasana di Longbagun.